dugaan diskriminasi dan juga dugaan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Pada hari ini kami berempat ya, maksudnya bersama dengan Mbak Pola, di mana kuasa hukum di sini ada saya, Mbak Siti Aminah, dan juga Mas Ainur. Nah, pada hari ini kami kesini untuk memastikan bagaimana hak-hak perempuan itu bisa terjamin. Nah, karena kami melihat bahwa banyak hal yang sebenarnya sudah paling tidak ya ada dugaan diskriminasi terhadap perempuan, dan kemudian juga ada persoalan-persoalan yang sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai sesuatu yang perlu diungkapkan terkait dengan pendekatan seorang perempuan. Jadi di situ ada dugaan diskriminasi dan dugaan dari kekerasan terhadap perempuan. Itu kira-kira dari saya. Nah, nanti mungkin Mbak Ami atau Siti Aminah bisa menjelaskan lebih mendetail terkait dengan apa saja yang telah kita diskusikan di dalam dan apa-apa saja nanti yang akan sikap dari Komnas HAM ke depan, dan bagaimana juga teman-teman bisa menghubungi dari komisioner terkait dengan permasalahan ini. Itu kira-kira dari saya. Mungkin setelah itu Mbak Ami silakan menjelaskan lagi diskusinya apa aja intinya. Iya, jadi Ibu Paula dan kami diterima oleh 3 orang komisioner, yaitu Ibu Sundari, Kang Irwan, dan Bapak Daden Sukendar. Kami menyampaikan 2 laporan. 1 laporan dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang diduga dilakukan oleh suami atau saat ini oleh saudara Baib. Kemudian pengaduan terkait pernyataan pejabat publik yang diskriminatif. Komnas Perempuan yang diwakili oleh ketiga komisioner telah menerima pengaduan kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi yang dialami oleh Ibu Paula sebagai istri. Dalam hal ini kami juga sudah menyampaikan bukti berupa CCTV dan keterangan dari ahli digital forensik yang menilai rekaman CCTV yang memperlihatkan kekerasan fisik yang dialami oleh Ibu Paula. Kemudian juga kami menyampaikan bahwa untuk bentuk kekerasan ekonomi dalam Hasanah Hak Asasi Perempuan itu dapat dikategorikan sebagai bentuk kontrol ekonomi dan eksploitasi ekonomi. Terakhir memang kami menyampaikan pengaduan terkait dengan pernyataan juru bicara dari Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengapa? Karena Jakarta Selatan. Karena Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Nah, di dalam salah satu mandatnya itu negara, termasuk pejabat negara, diminta untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan diskriminasi melalui pernyataan-pernyataan yang sifatnya stereotip gender. Kami menyampaikan juga bahwa sebagai juru bicara Bapak Suryana ya, itu sudah tidak sesuai dengan prinsip karakter dari juru bicara yang harus objektif dan jujur. Objektif di sini adalah pertama tidak memasukkan opini personal. Objektif itu adalah menyampaikan apa yang ada. Tapi di dalam pernyataan itu yang disampaikan, khususnya misalnya pernyataan terbukti adanya pihak ketiga, yang di dalam putusan pengadilan itu tidak ada kata-kata itu berarti kan itu opini personal. Padahal juru bicara itu harus objektif dan tidak memasukkan opini personal dia sebagai
laki-laki atau sebagai orang lain. Mungkin selain konteks yang tidak objektif, karena yang mendampingi selama persidangan perceraian itu Kang Ainul, mungkin Kang Ainul bisa tambahkan apa saja yang tidak patut dilakukan oleh pejabat publik di dalam kasus ini. Baik, terima kasih. Saya menambahkan tadi yang sudah disampaikan, bahwasannya seharusnya yang tidak ada dalam putusan itu tidak disebutkan, sehingga itu menjadi bias kemana-mana, sehingga melanggar terhadap hak atas dari si yang berperkara tersebut. Dalam hal ini adalah Mbak Paula. Salah satu contoh juga terkait dengan fakta persidangan. Kenapa? Kalau memang seperti itu, seharusnya kan hal yang disampaikan itu harus berimbang. Salah satu contoh, dalam bukti KDRT, yaitu kita sudah menyampaikan terkait CCTV. Seharusnya hal-hal seperti itu juga disampaikan, kan gitu. Tapi itu tidak. Nah, hal-hal seperti ini yang menjadi bias oleh dari juru bicara Pengadilan Agama Jakarta Selatan tersebut. Mungkin itu tambahan. Termasuk ini ya, di dalam persidangan itu ada pengakuan dari saudara Baim bahwa dia mencium perempuan lain di dalam perkawinan. Dalam konteks hukum perdata, pengakuan itu adalah pembuktian yang sempurna. Tapi kan juru bicara itu tidak menyampaikan hal itu, tapi lebih menyasar kepada apa yang diprasangkakan kepada Ibu Paula. Jadi dalam konteks itulah kami meminta Komnas Perempuan untuk memberikan rekomendasi agar sebagai pejabat publik atas nama negara, ia adil dan tidak melakukan diskriminasi terhadap perempuan. Jadi dalam konteks ini, tadi kami mendiskusikan bahwa Ibu Paula menjadi korban kekerasan berbasis gender di ranah personal oleh suami dan kekerasan berbasis gender oleh negara. Dalam hal ini melalui pernyataan pejabat publik. Itu dan Komnas Perempuan tadi menyambut dengan baik dan mendukung keberanian dari Ibu Paula, juga mensupport agar Ibu Paula mendapatkan hak atas keadilan dan pemulihan, dan kasus Ibu Paula ini akan menjadi entry gitu ya, atau menjadi pintu pembuka agar perempuan-perempuan yang mengalami berbagai bentuk kekerasan itu juga mengklaim keadilan dan mendapatkan pemulihannya. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Oke, sebentar ya, mungin dimundurin dulu gitu ya. Mungkin satu-satu aja kita batasi juga. Kira-kira apa pertanyaan teman-teman terkait dengan apa kita kemarin ini? Satu, di dalam gimana? hasil di dalam dari seperti apa? Oke, sharingnya seperti yang dikatakan oleh Pak Amin, ya, tentang dugaan-dugaan yang terjadi, yang disebutkan tadi dugaan. Oke, terkait dengan dugaan kekerasan, diskriminasi, dan juga dugaan terkait dengan kekerasan terhadap perempuan. Secara detail tadi sudah disebutkan. Itu kira-kira yang pertama. Dua. Perhatian seperti apa sih dengan adanya opini berkembang sekarang yang dirasakan oleh Kak Paula? Iya, Bisa juga bisa keluar kok, Kak. Oke. Mungkin salah satunya Ada. karena itu apa seperti apa, Kak? Oke, keprihatinannya gimana kira-kira? Kak Paula Paula dong, Pak, yang ngomong, Pak. Paula yang ngomong. Ya, oke. Itu juga lagi nggak enak badan karena agak serak kan ininya, suaranya gitu. Gimana, Mbak Ami, ada ininya? Oh iya, tadi pertemuan ini kurang lebih berlangsung 2 jam ya. Dan saya pikir ini ruang yang baik untuk Ibu Paula tadi menyampaikan perasaan-perasaannya. Karena pengaduan di Komnas Perempuan itu adalah menjadi ruang aman. Jadi ya di dalam 2 jam itu Ibu Paula menyampaikan, mencurahkan perasaan-perasaannya. Dan tentu kami juga tidak boleh menyampaikan apa yang terjadi di ruang pengaduan, karena ruang pengaduan itu kan ruang yang konfidensial ya, dan itu ruang aman baik untuk Ibu Paula maupun untuk teman-teman yang menerima pengaduan. Kalau ini salah satu persiapan untuk banding juga ya, Bang ya?
melaporkan salah kami. Bener ya bang, untuk banding juga ya bang? Oke, jadi gini, terkait dengan banding itu kami baru menyatakan ya, dan ternyata juga pihak sekolah juga menyatakan juga kemarin ya. Nah, apakah itu menjadi suatu bahan pada saat ini? Ya kami akan mempersiapkan itu untuk bisa memperkuat, terutama terkait dengan apakah memang di situ terjadi kesalahan penerapan atau keseluruhan hakim dalam mempertimbangkan alat bukti. Karena kan pada prinsipnya bahwa bukti itu adalah bukti yang sempurna, yang pada intinya adalah tidak hanya saksi dan kemudian juga surat yang sebenarnya tidak bisa diverifikasi, tetapi juga keterangan-keterangan yang lain, sehingga itu menjadi suatu bukti yang sempurna. Jika suatu persangka-persangkaan itu belum bisa dikatakan suatu bukti yang sempurna dan itu belum bisa dikategorikan menjadi suatu dalil untuk memutuskan suatu perkara. Jadi pada prinsipnya terkait dengan pertemuan pada saat ini, ya kami lebih mempertimbangkan terkait dengan bagaimana menyimbangkan narasi-narasi sih sebenarnya gitu ya. Karena kami menilai bahwa mohon maaf teman-teman ya, ini kan sepertinya banyak narasi-narasi itu muncul dari sosmed-sosmed, Instagram yang sebenarnya kita nggak tahu dari siapa, kan gitu kan. Nah, di situ yang dikonfirmasi atau media-media yang lain itu mengkonfirmasi, yang menurut kami itu sebenarnya tidak tepat itu dikonfirmasikan, karena yang begini-begini kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pasti, yang sebenarnya harus ada fakta dulu itu bisa dikonfirmasi kepada yang bersangkutan, apakah itu kepada Mbak Pola atau kepada kami sebagai kuasa hukum. Nah, itu yang menjadi persoalan, bagaimana ini menyimbangkan narasi, terutama dengan pendekatan keseimbangan gender, terutama dengan pendekatan sebagai seorang ibu, seorang perempuan. Nah, ini sebenarnya kita pengen ada narasi-narasi yang seimbang terkait dengan ini. Nah, oleh sebab itu makanya kami di lingkup yang lain itu akan mempersiapkan terkait dengan memori banding, khususnya terkait dengan apa saja sih sebenarnya dalam putusan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara, khususnya tentang penerapan dan penilaian terhadap bukti yang ada. Itu kira-kira yang mau didapat dari banding itu bang, mana merasa lega kah atau seperti apa kah saat ini? Iya. Mata dua kata aja ke bola. Agak lebih tenang atau seperti apa? ya, tapi kan ini kan ruang aman, merasa aman. Agak lebih tenang kau. Mungkin Kak Paulanya kali yang berstatement. Atau mungkin Kak Paula hasil dari pertemuan ini akan dijadikan rekomendasi tersendiri untuk Iya. atau gimana? Oke. Jadi tadi di akhir komisioner menyampaikan dari pengaduan yang disampaikan Ibu Paula, para komisioner akan mendiskusikan dan sejauh mana Komnas Perempuan menjalankan perannya di dalam kasus ini. Tapi kalau tadi ditanya adalah Komnas Perempuan selalu mendukung upaya setiap perempuan untuk mendapatkan keadilan, mendapatkan hak-haknya. Jadi tadi misalkan Komisioner Dadeng Sukendar yang juga dia adalah ulama, beliau menyampaikan Ibu Paula tidak sendiri gitu ya, membesarkan hati Ibu Paula. Jadi kedatangan ke sini tidak hanya misalnya untuk melaporkan, tapi juga kami ingin mendapatkan penguatan untuk Ibu Paula, bahwa Ibu Paula tidak sendiri di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Terkait dengan sendiri banget bang, sekolah yang aja apa dari banding itu sendiri. Itu nanti kan kita rumuskan ya, nanti kita akan diskusikan dengan ini ya, prinsipal gitu kan. Kami pikir udah cukup, karena itu akan agak mendalam dan itu mungkin strategi kami dalam proses pendampingan. Pola kayaknya mungkin satu ya. Bang, perasaannya mungkin satu. Cukup ya, terima kasih banyak ya. Kenapa kemarin kenapa nggak sekalian kemarahan sama kekerasan seksual? Sudah cukup mungkin ya. Karena begini, kami tidak menanggapi dan merespon itu. Karena lebih penting pada saat ini adalah bagaimana untuk yang begini-begini kan nanti kan disiarkan gitu kan. Nah ini kan dalam artian anak juga akan melihat ini semua gitu kan. Nah, dari awal di pengadilan juga saya kan sudah mengatakan bahwa ini kan untuk kepentingan anak. Bagaimana anak itu bisa tumbuh dan kembang secara positif gitu kan. Nah Mbak Paula sedari awal kan bilang begitu.
Nah, kalau misalnya ini diutarakan, kan ini kan sebenarnya menjadi sesuatu hal yang tidak bagus pada anak. Mungkin itu aja mungkin dari kami gitu ya. Terima kasih banyak dan mohon maaf bagi teman-teman, bukan pengen ingin membatas-batasi dari kerja teman-teman, enggak, tapi lebih pada menjaga dari anak-anak tersebut. Bang, kalau Itu banding itu kan kira-kira. berarti ada yang tidak didapat dari haknya, maksudnya ada yang diperjuangkan lagi. Nah, dari banding itu apa yang diperjuangkan haknya? Keadilan. Keadilan dalam apa, Bang? Keadilan. Lebih pada spesifiknya. keadilan. Ya, keadilan. Keadilan bagi Berarti masalah adil putusannya gitu, Bang. ya, putusan itu memang dirasakan tidak adil. Apa aja bang yang nggak adil, poinnya aja bang Itu yang lebih nggak adil. spesifik ya, Mbak. Terkait bukti-bukti yang terkuak gimana tuh, Bang? Itu lain lagi. Itu nanti kita akan mempertimbangkan langkah-langkah yang lainnya. Oke, Bikin cukup laporan, ya. bikin laporan, Itu nanti. Itu nanti. Itu nanti. Nanti silakan aja ditanyakan ke komisioner yang Ya. menerima pengaduan kami. Akan melanjutkan ke hukum terkait Itu KDRT nanti. ini. Langkah apa lagi akan Kami sekali lagi kami masih berkonsentrasi pada pengaduan ke Komisi Yudisial, ke Badan Pengawas, dan menyiapkan memori banding Iya. terkait pilihan misalnya kenapa tidak diadukan ke kepolisian dan seterusnya. Izinkan ini kami diskusikan terlebih Iya. dahulu, dan sekali lagi seperti tadi disampaikan oleh Bang Alfon, Ibu Paula memiliki kepentingan agar tumbuh kembang anak itu tidak terganggu, termasuk dari dampak-dampak pemberitaan. Nah, kami ke sini tentunya juga kami mengharapkan dukungan dari Komnas Perempuan terkait kasus ini, karena bagaimanapun kasus ini sangat kental dengan kekerasan berbasis gender. KDRT-nya kapan sih, Bu, kalau boleh tahu? Jadinya tahun berapa? Jadinya masih dalam pernikahan gitu. Ya, KDRT masih dalam pernikahan. Iya, maksudnya Tahun jadi berapa tuh, Bu? periode- Tahun berapa? Cukup ya. Mungkin nanti bisa ditanyain kepada bisa berhubungan dengan komisioner di Komnas untuk bisa gimana tadi diinfo. Oh ya, ya teman-teman silahkan saja berkomunikasi dengan bagian media di Komnas Perempuan. Nanti untuk ininya akan didistribusikan ke komisioner atau yang menerima pengaduan tadi. Oke, teman-teman, thank you ya. Tapi harapannya teman-teman yang seperti apa sih, Pak? Oke.